Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Jenny Kapita, SKM M+. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Kebidanan Kampus Kabupaten Muara Enim dengan NIDN 3410017901. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu syarat Serdos, yaitu PDD UKT PT, di mana pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang akan saya sampaikan dengan topik hari ini adalah pembahasan mengenai bidang pengajaran pada mata kuliah Kesehatan Masyarakat yang akan dihadirkan dengan metode DAI, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah Kesehatan Masyarakat dengan bobot 2 SKS teori yang dipelajari di semester genap. Capaian pembelajaran mata kuliah Kesehatan Masyarakat yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Kesehatan Masyarakat ini adalah: mata kuliah ini membekali mahasiswa D3 Kebidanan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami konsep dasar kesehatan masyarakat serta penerapannya pada pelayanan kebidanan. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Kesehatan Masyarakat ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan masyarakat. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan surveillance dalam praktik kebidanan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan isu kesehatan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. 7. Mahasiswa mampu membedakan sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. 8. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pendidikan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif masalah kesehatan ibu dan anak dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah Kesehatan Masyarakat yaitu: 1. Konsep kesehatan masyarakat. 2. Konsep epidemiologi. 3. Surveillance dalam praktik kebidanan. 4. Isu kesehatan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. 5. Pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. 6. Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. 7. Pendidikan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif masyarakat kesehatan ibu dan anak di masyarakat. 8. Pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. 9. Sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Adapun sistem pembelajaran yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yaitu membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Saat diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi.
Demikian gambaran pembelajaran mata kuliah kesehatan masyarakat. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook. Di antaranya, saya menggunakan buku ajar ilmu kesehatan masyarakat untuk kebidan. Kemudian untuk media online, saya mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan dengan materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan, agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajarannya. Selanjutnya dalam perkuliahan, saya juga menggunakan saluran komunikasi. Di sini, saya menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala yang selama proses perkuliahan berlangsung. Dalam pelaksanaan asesmen saat pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Diawali pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, dan sikap 10%. Kehadiran mahasiswa tidak boleh kurang dari 80% yang merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah kesehatan masyarakat secara tatap muka. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Ketemu lagi ya dengan Dinda dalam mata kuliah kesehatan masyarakat. Ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya Bunda mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu. Ya, Ibu absen dulu. Yepi Ernita ada. Bunda. Nadia Rizky Ota. Iya, Bunda. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, kita melakukan doa dulu yang segala apa yang Ibu sampaikan lalu mudah kalian kemana dan keberkahan. Ibu meminta bantuan ahli dan masyarakat bisa untuk menjadi doa pada pagi hari ini. Ya, persilakan. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi kesehatan masyarakat, mata kuliah kesehatan masyarakat dengan pendidikan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif masalah kesehatan ibu dan anak. Sebelum kita mulai, Ibu tanya dulu sama kalian. Ya, ini materinya itu adalah tentang masalah kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pemberian ASI eksklusif dan bagaimana caranya agar ibu bisa memberikan ASI eksklusif itu ASI-nya itu lancar sehingga ibu tidak kesulitan dalam memberikan ASI secara eksklusif. Ya, baiklah, Ibu tanya dulu sama kalian kira-kira kenapa ya ada ibu itu justru mengalami kesulitan dalam memberikan ASI secara eksklusif, walaupun ibu itu tahu bahwa ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, silakan. Menurut Niken, ada pun faktor dari dukungan keluarga seperti kurangnya dukungan dari suami, kurangnya dukungan dari keluarga dan orang sekitar yang mengakibatkan ibu kurang percaya diri sehingga ibu beralih ke susu formula. Betul, bagus ya. Ada lagi?
teman-teman kalian semua ini semuanya benar dan semuanya berkaitan. Jadi memang menyusui itu bukan hanya faktor dari ibu saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhinya, ya. Antara lain faktor pengetahuan ibu, antara lain faktor psikologis, antara lain faktor hubungan keluarga dan suami, ya. Begitu banyak faktor yang bisa mempengaruhi sehingga ASI itu bisa berjalan lancar. Ya, pendampingan sangat perlu sekali, ya. Pendampingan kita beri edukasi pada pasiennya, apalagi pada ibu hamil, ya, dan pada ibu nifas itu kita kasih tahu, kita beri edukasi bagaimana agar ASI itu bisa lancar, ya. Jadi jangan sampai ibunya merasa, oh saya nggak berhasil nih, payudara saya kecil, kayaknya memang susu saya itu sedikit, enggak. Ya, mau payudara besar ataupun kecil, produksi ASI itu tidak begitu banyak mempengaruhi. Ya, ada yang payudaranya besar, justru produksi ASI itu lebih sedikit. Ya, dan itu memang yang paling besar faktor pendukungnya itu adalah psikis ibu dan hubungan keluarga. Ya, kalau misalnya ibunya begitu banyak tuntutan urusan keluarga, ibunya pasti akan merasa lelah. Karena memang biasanya ibu yang menyusui itu biasanya malam, ya kan? Malam, dan otomatis ibunya sudah ngantuk, lelah gitu, ya. Apalagi kalau misalnya malam ibu menyusui, pagi ibu harus dipenuhi untuk kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Nah itu sangat melelahkan sekali. Makanya kita sebagai pelayan kesehatan, kita berikan edukasi kepada keluarga pasien, terutama kepada suami, agar dapat membantu ibu, terutama dalam hal pemberian ASI dan dalam hal pekerjaan rumah tangga. Nah ya, menjelaskan pentingnya promosi kesehatan pada ibu nifas, menganalisis faktor yang mempengaruhi kelancaran ASI itu sendiri, menjelaskan peran suami dalam keberhasilan menyusui, menjelaskan manfaat pijat oksitosin, salah satu intervensi preventif, merancang edukasi kesehatan kepada keluarga mengenai keberhasilan pemberian ASI. Pendidikan kesehatan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu maupun masyarakat agar mampu memelihara kesehatannya secara mandiri. Ya, itu pendidikan kesehatan, PENKES kalau kita singkatnya, ya. Dalam pelayanan kebidanan, pendidikan kesehatan merupakan salah satu kompetensi utama bidan karena sebagian besar masalah kesehatan ibu dapat dicegah melalui perubahan perilaku. Tentu harapan kita memberikan edukasi pendidikan kesehatan itu ada perubahan perilaku dari ibunya yang merasa nggak yakin bisa menyusui secara ASI eksklusif, itu bisa meyakinkan ibu untuk bisa menyusui secara ASI eksklusif. Ya, pemberian ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 bulan, ya, tanpa makanan apapun, tanpa tambahan air apapun, ya, mau air putih sekalipun itu tidak, ya. Sebagai contoh, keberhasilan ASI eksklusif tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi biologis ibu, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan, motivasi, lingkungan keluarga, dan hubungan suami. Ya, jadi bersyukur kalian bisa sekolah di pelayanan kesehatan, ya, karena minimal apa yang kalian dapat di sekolah ini, di pendidikan ini, minimal setidaknya untuk kalian sendiri, ya kan? Kalian adalah calon-calon ibu, ya, calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi-generasi penerus. Jadi memang untuk menjadi seorang ibu itu tidak mudah, perlu loh menjadi seorang ibu itu untuk pintar, ya. Jadi selanjutnya yaitu upaya promotif. Promotif adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar tetap sehat. Contohnya kalau pada ibu nifas, yaitu penyuluhan manfaat ASI, edukasi teknik menyusui yang benar, konseling nutrisi ibu menyusui, edukasi mengenai pentingnya dukungan keluarga, pelatihan pijat oksitosin kepada suami. Loh, kok kepada suami, Bu? Gitu. Berarti ada pendekatan secara emosional, ya kan? Tidak ada malu-malunya, tidak kalau udah jadi suami, ya, kalau udah jadi istri, gitu ya. Jadi kalau suaminya memijat, si istri atau si ibunya itu mungkin akan merasa rileks, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih positif. Ya, tinggal kita sebagai bidan memberikan pengajaran kepada suaminya bagaimana teknik pijat oksitosinnya, gampang, ya.
Oke, selanjutnya upaya preventif ya. Preventif merupakan upaya pencegahan agar masalah kesehatan tidak terjadi. Ya, preventif itu pencegahan. Ya, dalam pelayanan lintas, upaya preventif meliputi kunjungan limpa secara berkala, ya, observasi produksi ASI, ya, deteksi dini hambatan menyusui, konseling apabila ibu mengalami kecemasan, melibatkan suami sejak masa kehamilan. Melibatkan suami sejak masa kehamilan, dengan demikian hambatan menyusui dapat dicegah sejak awal. Ya, ini benar ya, kalau suami terlibat dalam hal pemberian ASI secara eksklusif itu memang benar sangat berpengaruh ya. Untuk jauh-jauh pengalamannya mungkin pengalaman dari ibu sendiri. Ya, anak pertama kita sama-sama tidak tahu ya harus bagaimana, walaupun ibu ini seorang bidan, cuman namanya kita seorang wanita itu ya, kita nggak punya pengalaman kan dalam hal menyusui. Jadi persepsi dari keluarga bahwa ibu, oh saya ini bidan, saya ini pelayan kesehatan gitu ya, pasti tahu lah bagaimana cara menyusui gitu ya, bagaimana cara merawat bayi dan lain sebagainya, sehingga baik suami maupun keluarga itu menganggap tidak perlu pendampingan. Nah, hal itulah yang justru bisa membuat seorang ibu merasa diabaikan ya. Bayangkan dalam menyusui itu sendiri tanpa dukungan dari suami misalnya ya, jam 2 malam anaknya nangis ya, jahitan banyak gitu ya, tapi tiba-tiba si suami dari tempat tidur menyusui, suaminya tidur. Nah, kalau gitu kan kita merasa seperti apa ya gitu, istilahnya itu kayaknya aduh, ini emang bener ya kalau jadi laki-laki seolah-olah seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang bidan harus dikasih tahu bapaknya bahwa pendukungan suami itu sangat perlu sekali. Vaksin dari oksitosin. Yang kedua, kondisi psikologis ibu. Yang ketiga, frekuensi menyusui itu sendiri. Yang keempat, status gizi ibu. Yang kelima, teknik menyusui. Yang keenam, hubungan keluarga terutama suami. Stres dapat menghambat refleks pengeluaran ASI, sedangkan rasa nyaman dan dukungan emosional membantu pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI. Ya, jadi sudah ibu jelaskan di awal bahwa memang faktor psikologis, faktor stres ibu itu bisa menghambat pengeluaran ASI. Padahal ASI-nya tadi bisa saja banyak, tapi karena itu stres, begitu banyak kegiatan yang harus dikerjakannya, misalnya pekerjaan rumah tangga, ya, dia namanya tuh tugas dia sebagai seorang ibu itu dalam memberikan ASI, ya, begitu banyak yang harus dia kerjakan sehingga ibu merasa stres, ya, belum lagi dia kurang tidur, kelelahan dan lain sebagainya. Oke, peran suami sebagai upaya promotif. Ingat, peran suami penting ya, karena suami merupakan orang terdekat yang memberikan dukungan emosional, informasi dan jelas ya, tadi ibu dijelaskan kenapa harus suami ya, karena memang antara suami dan istri bisa sudah ada kedekatan secara emosional, bonding lah kalau kita bilangnya ya. Jadi itu lebih membuat ibu merasa tenang, nyaman ya, sehingga ibu merasa relax ya, sehingga pengeluaran ASI lebih lancar. Contohnya peran suami di sini adalah membantu pekerjaan rumah, menemani ibu menyusui, memberikan motivasi, membantu posisi menyusui, melakukan pijat oksitosin. Bapaknya yang membawa bayinya, misalnya kalau bayinya ditidurkan di box yang lain ya, bapaknya mengambil bayinya, istrinya dibangunkan. Ya, istrinya dibangunkan, waktunya untuk menyusui. Disiapkan itu maksudnya istrinya kalau merasa dia lebih nyaman untuk menyusui dulu, ya disiapkan, dihidupkan istrinya, dikasih bantal pangkuannya, baru ditempatkan bayi. Menunggu sampai bayinya menyusuinya selesai. Selanjutnya bapaknya mengembalikan bayinya yang tertidur ke box bed. Ya, itu yang benar. Bukan berarti merasa oh itu tugas istri, tugas ibu untuk menyusui sudah sama tidur. Enggak, bukan seperti itu ya. Laki-laki juga harus tetap membantu agar si ibu dapat menyusuinya dengan baik. Pijat oksitosin merupakan pemijatan sepanjang tulang belakang hingga sekitar tulang iga kelima dan tulang iga keenam. Tujuannya adalah
memberikan stimulasi yang membantu pelepasan hormon oksitosin sehingga refleks pengeluaran ASI menjadi lebih baik. Selain memberikan efek psikologis, pijat oksitosin juga meningkatkan rasa nyaman, mengurangi kecemasan, mempererat hubungan suami dan istri, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menyusui. Oke, ya. Mungkin teknik pijat oksitosin itu sudah kalian dapat pada mata kuliah asuhan kebidanan UNIVAS. Ya, nah di situ kalian pasti diajarkan bagaimana cara untuk mempelajari ASI, yaitu pijat oksitosin. Ya, sini ibu kasih gambaran lebih kurang seperti ini. Ibu review kembali mungkin pelajaran yang kalian sudah dapat. Ya, ayo papa bantu mama memperlancar ASI dengan pijat oksitosin. Ini seperti ini, ya. Jadi posisi yang baik itu adalah ibunya duduk, ya, relax, ya. Nah, ini suaminya yang membantu, ya. Ambil posisi duduk menghadap tembok, meja atau sandaran kursi, gunakan bantal untuk menopang bagian depan tubuh agar posisi lebih nyaman. Nah, di sini mulai dari titik pijat bagian leher dan tulang belakang. Ini teknik-tekniknya sudah dapat ya di asuhan kebidanan Ibu Nifas, ya. Ini teknik-tekniknya. Ini yang ibu hanya mereview kembali teknik memperlancar ASI dengan pijat oksitosin. Hubungan suami dan pijat oksitosin itu justru bisa memperlancar produksi ASI, ya. Karena memang sudah ada penelitiannya, dan juga salah satu penelitian itu adalah penelitian ibu sendiri. Ya, penelitian ibu sendiri yang dilakukan di salah satu praktek mandiri bidan di Kabupaten Banyuwangi, dan ternyata memang benar, ya, ada pengaruh yang signifikan antara hubungan suami dengan pijat oksitosin terhadap kelancaran ASI. Harus diisi dulu, ya, dari isi dibagi berapa kelompok kira-kira? Bagi 2 kelompok, ya. Oke. Silakan kalian berdiskusi bagi 2 kelompok. Tidak, artinya ibunya itu baru pertama kali melahirkan dan si anak, ya. Jadi ibu nggak tahu harus ngapain gitu. Suami ibu tadi gimana gitu, ya. Disebut mengerti ini. Oke, mana? Udah jawabannya kelompok A dan kelompok B, ya. Mana? Kalau sudah selesai, boleh untuk di perwakilan dijawab. Mungkin perwakilan menjawab dari kelompok A nomor 1 sampai nomor 2, kelompok B jawaban nomor 3 dan nomor 4. Ya, kelompok B, ya. Ini saya kanan ini kelompok B, boleh menjawab untuk nomor 3 dan nomor 4. Gimana? Dan siap, siapa yang bakal menjawab? Ketuanya siapa? Agila. Kalau pertanyaan ini dulu, saya kanan dulu, mau jawab. Ya. Ya, silakan. Kelompok saya kanan untuk terjawab diskusinya, gimana hasil diskusinya? Kalau berdasarkan kelompok B yang pertanyaan nomor 3 itu, Bunda, kami tadi sudah berdiskusi. Nah, untuk jawabannya itu menurut kami itu upaya preventif itu bisa meliputi melakukan DMD, menyusui dini setelah lahir, ataupun menghindari pemberian susu formula. Nah, seterusnya itu melakukan pemantauan teknik menyusui, dan pola menyusui itu gimana, selanjutnya itu mendeteksi dan menangani sejak dini bila mungkin masalah menyusui tadi. Dan lagi mau menjawab? Silakan. Bisa? Ya, silakan. Dari jawaban hasil dari kelompok A,
kan upaya promotif apa aja yang dapat dilakukan bidang. Nah, menurut kami kita bisa memberikan edukasi dan konseling mengenai manfaat eksekusi, baik menyusui yang benar, kemudian pentingnya menyusui sesering mungkin, serta memberikan manfaat kepada ibu dan keluarga. Mungkin ada tambahan sering saya juga jawabkan. Aku udah Oke, baik, tapi juga tetap memberikan pengajaran kepada ibu yang bersalin bagaimana teknik menyusui yang benar. Ya, jangan sampai setelah melahirkan payudara ibunya bengkak, gitu ya, asinya nggak bisa keluar. Ternyata setelah dilihat, oh ada bendungan asi. Nah, kalau ada bendungan asi yang harus dipertanyakan, berarti tidak diberikan edukasi oleh bidannya bagaimana agar asinya bisa lancar keluarnya. Ya, bagaimana perawatan payudaranya, bagaimana pijatan oksitosinnya, gitu ya. Bagaimana kalian memberikan edukasi kepada ibu nifasnya agar bisa melakukan perawatan payudara, ya. Kalau sudah payudara bengkak seperti itu, otomatis harus dikompres, ya kan, harus dikompres. Nah, jadi ada baiknya memang selalu kalian dampingi, selalu kalian beri edukasi dan motivasi kepada ibunya agar ibunya lancar dalam aktivitas. Ya, berat loh kalau misalnya sampai ibunya itu payudaranya bengkak, ibunya panas dingin, demam. Nah, itu berarti ibunya itu mengalami infeksi, ya. Jadi ditakutkan itu terjadi pada ibu. Nah, makanya pendampingan dari bidan itu sangat perlu sekali, ya. Alhamdulillah ya, nanti bisa dilanjutkan di asrama, ya. Diskusi kelompoknya silakan diperbaiki, dikumpulkan nanti minggu depan, ya, hasil diskusi yang studi kasus yang dikumpulkan ini. Ya, Ibu merasa senang sekali ternyata kalian memang bisa memahami materi yang Ibu berikan. Ya, oke, rangkuman dari pertemuan kita hari ini adalah pendidikan kesehatan merupakan strategi utama dalam promosi kesehatan ibu dan anak. Ya. Upaya promotif dilakukan melalui penyuluhan, konseling, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan keterampilan. Upaya preventif dilakukan melalui deteksi dini pendampingan ibu nifas, serta keterlibatan keluarga. Peran suami merupakan salah satu determinan penting, ya, atau faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemberian ASI. Pijat oksitosin merupakan intervensi non-farmakologis yang dapat diajarkan kepada suami sebagai bentuk dukungan kepada ibu nifas dan berpotensi membantu kelancaran pengeluaran ASI bila dilakukan dengan benar sebagai bagian dari asuhan menyeluruh atau asuhan komprehensif. Ya, nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kayaknya memang sudah cukup jelas ya. Silakan kalian kerjakan lanjutan dari tugas kelompok ini untuk diperbaiki, dibenarkan dan dikumpulkan di print ya. Nanti dikumpulkan pada Ibu minggu depan. Ya, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini ya mengenai pendidikan kesehatan dalam upaya promotif preventif dalam masalah kesehatan ibu dan anak ya. Sebagai calon bidan yang profesional, diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan secara klinis, ya, tetapi juga menjadi edukator yang mampu memberdayakan keluarga sehingga mampu mencegah masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Ya, itu harapan Bunda agar apapun yang kalian dapat itu bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan nanti di masyarakat. Ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Ibu akhiri bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Demikianlah video pembelajaran ini. Saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.